Proses Saturn ke dalam laut, Bonnie tampak kehabisan energi dan untuk sementara waktu, gadis itu masih belum bisa berbuat apa-apa. Sebab dia telah 2 kali memasuki mode nikah putih dengan menggunakan teknik di Starter Future. Walaupun hanya menjadi nikah dalam waktu singkat, tapi hal tersebut benar-benar menguras tenaga Bonnie. Meski begitu, tapi Bonnie berkata kepada Luffy bahwa dalam perubahannya yang kedua kali, dia merasa telah lebih menguasai kemampuan tersebut. Berbeda dengan Bonnie yang sangat kelelahan, Luffy terlihat biasa saja. Dia telah menguasai mode Gear 5 dengan semakin baik, sehingga tenaga yang terkuras tidak terlalu drastis. Ditambah lagi, sebelumnya dia telah memakan banyak makanan di dapur kapal bajak laut Giant Warrior, sehingga energi yang dia miliki saat ini masih cukup banyak. Setelah itu, akan diperlihatkan kapal Tosan Sunny yang meluncur dari Labopes setelah mendarat di dekat kapal bajak laut Giant Warrior. Mereka sukses meluncur dan tiba dengan baik di tempat itu. Perlu diingat bahwa Atlas memiliki peran penting dalam membuat para kru Luffy itu berhasil lolos. Atlas memang tidak mengalahkan Nusjuro, tapi dengan pengorbanan yang dia lakukan, ledakan dari Atlas setidaknya bisa menahan Nusjuro untuk sementara waktu. Pihak bajak laut api jerami harus bisa memanfaatkan waktu sekecil apapun untuk bisa selamat. Ketika Usopp bertemu dengan Dory dan Brogy secara langsung, dia sangat gembira dan bernostalgia dengan pertemuan mereka di Little Garden. Memang sejak beberapa waktu lalu, Usopp tahu bajak laut Giant Warrior datang ke Pulau Egghead. Namun, baru saat ini dia bertemu langsung dengan mereka di pantai timur, karena sebelumnya Usopp masih berada di Labopes. Usopp pun dengan penuh semangat bertanya-tanya soal keadaan Elbaf kepada mereka, dan dia tidak sabar untuk tiba di tempat itu. Namun, di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba kapal bajak laut Giant Warrior dan Tosan Sunny bergerak menjadi melambat. Bahkan, perlahan kedua kapal tersebut mulai ditarik ke belakang. Ternyata, dari jauh, Gorosei Jupiter menggunakan teknik untuk menyedot mereka. Daya tarik dari teknik tersebut benar-benar kuat, sampai-sampai bisa mempengaruhi kapal bajak laut Giant Warrior yang berukuran sangat besar. Kemampuan sang Gorosei cacing itu benar-benar sangat merepotkan. Usopp, Nami, dan Chopper pun terlihat panik atas kejadian ini. Tapi untung saja, robot kuno yang berhadapan dengan Jupiter dan Warkuri tidak tinggal diam. Sang robot segera menembakkan semacam misil ke dalam mulut Gorosei Jupiter, sehingga teknik yang dilakukan oleh Gorosei itu kini menjadi terhenti. Robot kuno juga bersyukur karena kali ini serangannya bisa berhasil, sebab bila kita ingat dalam beberapa chapter lalu, dia sempat ingin melepaskan serangan tapi tidak keluar karena tubuhnya sudah tua. Walau robot kuno menembakkan misil ke arah Jupiter, tapi itu bukan kemampuan terkuat yang ingin dia gunakan. Robot tersebut sempat bilang ingin menggunakan sesuatu, karena sekarang sudah waktu yang tepat untuk memakainya. Namun, bukan tembakan misil itu yang dia maksud. Kemampuan terkuat sang robot adalah sesuatu yang lain, tapi dia masih dalam proses untuk mengaktifkan kemampuan tersebut. Memang dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memakai kemampuan rahasia itu. Sementara itu, Luffy pun berteriak untuk berterima kasih kepada sang robot kuno. Aksi robot kuno yang menghadang dua Gorosei benar-benar sangat membantu pihak Luffy di sana, karena tak terbayang betapa merepotkan jika mereka harus melawan Jupiter dan Warkuri. Selain berterima kasih, Luffy juga bertanya siapa sebenarnya robot itu dan mengapa sang robot mau membantu Luffy di sana. Sang robot pun menjawab bahwa dia adalah kawan dari masa lalu. Perkataan robot kuno merujuk kepada hubungannya dengan Joy Boy dalam abad kekosongan. Berhubung pada masa kini Luffy adalah Joy Boy yang baru, maka dia pun merupakan kawan dari sang robot. Robot itu juga bilang bahwa untuk sekarang ini Luffy mungkin belum bisa mengerti, tapi suatu saat nanti Luffy akan memahami semuanya. Menurut sang robot, jika nanti Luffy sudah tahu kebenarannya, maka Luffy akan menjadi semakin kuat. Itu berarti jika Luffy telah semakin mengenal jati dirinya sebagai Joy Boy yang baru dan memahami kekuatan Dewa Matahari Nika yang dia miliki, maka Luffy akan mengalami peningkatan kekuatan yang membuat dia menjadi lebih hebat dari sekarang ini. Beralih ke siaran Vegapunk, diperlihatkan bahwa sang ilmuwan itu benar-benar akan mengakhiri siaran tersebut. Sebelum menutupnya, Vegapunk mengutip perkataan dari Shirohige saat di Marineford bahwa One Piece memang benar-benar ada. Namun, dia menambahkan bahwa apa maksud dan fungsi dari One Piece pasti akan jauh berbeda dari pemikiran banyak orang. Vegapunk sendiri memang belum tahu detail dari hal tersebut, karena yang tahu hanyalah bajak laut Roger. Meski begitu, dari apa yang telah dia pelajari, jelas bahwa One Piece memang bukan sesuatu yang mudah ditebak oleh orang-orang. Beralih ke kapal bajak laut Kurohige, seperti yang kita tahu dalam chapter yang lalu, dia masih belum tiba di Pulau Bihi. Setelah mendengar perkataan Vegapunk, dia terlihat menjadi semakin bersemangat. Siaran Vegapunk membuat Kurohige semakin antusias untuk memburu harta legendaris One Piece yang misterius itu. Dengan penuh percaya diri, dia berkata bahwa dialah orang yang pasti akan segera menemukan One Piece dan menguasai dunia. Kurohige pun memasuki ruangan kapalnya, tempat di mana ada sel yang mengurung Puding. Saat Puding melihat Kurohige, gadis itu berkata tidak akan melakukan apapun yang Kurohige inginkan. Namun Kurohige hanya tertawa dan bilang bahwa jika Puding sudah bertemu dengan Laffy nanti, maka Puding tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang kita tahu, Laffy sangat hebat dalam hipnotis, sehingga kemampuannya bisa berguna untuk membuat Puding mau membaca tulisan Poneglyph menggunakan kekuatan mata ketiganya. Tapi sepertinya itu masih cukup lama, karena Laffy masih dalam suatu misi yang sangat penting. Dia adalah satu-satunya komandan Titan yang belum muncul dalam beberapa di sana dia menjadi dilema usai mendengar perkataan Vegapunk bahwa nasib dunia ditentukan oleh siapa yang akan menemukan One Piece. Marco yang telah berencana untuk pensiun mulai
berpikir ulang untuk beraksi kembali. Sebab dia tidak mau jika One Piece ditemukan oleh orang seperti Kurohige, karena nasib dunia pasti akan sangat buruk. Marco pun mulai mempertimbangkan apakah dia harus melupakan masa pensiun dan mulai membantu orang yang dia rasa tepat untuk menemukan One Piece. Orang yang Marco maksud tentu adalah Luffy. Jika di Wano Kuni Marco hanya sekadar menjadi aliansi untuk sementara, maka kedepannya dia akan menjadi aliansi tetap Luffy. Lalu akan diperlihatkan King yang masih berada di suatu tempat gelap dan misterius seperti dalam chapter yang lalu. Masih belum diketahui sebenarnya itu tempat apa. Di sana King pun akan merasakan suatu keberadaan tertentu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sepertinya para anggota ras Lunaria memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan satu sama lain dalam jangkauan jarak tertentu. Artinya keberadaan yang King rasakan tidak jauh dari sana adalah keberadaan dari anggota ras Lunaria lain. Dengan begitu maka akan terungkap ternyata King bukan satu-satunya ras Lunaria yang tersisa saat ini. Kemudian, kerajaan Kamabaka akan diperlihatkan. Di tempat itu, pasukan revolusi membahas soal One Piece. Memang tujuan mereka bukan memburu harta legendaris itu, tapi mereka juga khawatir ketika mendengar siaran Vegapunk, karena bisa kacau jika One Piece sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Di tengah pembicaraan itu, dengan tenang Sabo pun berkata kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, sebab Sabo yakin bahwa orang yang akan menemukan One Piece adalah orang yang tepat, dan tentu itu adalah Luffy. Saat Sabo menyebut nama Luffy, dalam hati Dragon pun akan berkata bahwa pertemuannya dengan Luffy sebentar lagi akan terjadi. Terakhir, keadaan di Mary Joyce akan ditampilkan. Di sana akan muncul karakter misterius yang diperlihatkan dalam chapter yang lalu. Itu adalah karakter yang berupa siluet saja dan tampak memegang pedang. Kali ini pun, seperti apa wajah dari karakter itu, masih belum akan diperlihatkan, tapi akan diketahui bahwa dia merupakan salah satu kesatria suci. Orang-orang di Mary Joyce akan berbicara mengenai karakter tersebut. Menurut mereka, dia adalah kesatria suci terkuat di era generasi baru ini. Dia merupakan anggota keluarga Vigarland dan juga bagian dari kesatria suci. Bisa dibilang, dia adalah saudara dari Shanks. Jika karakter misterius itu adalah yang terkuat dari generasi baru, maka berarti Garling Vigarland adalah kesatria suci terkuat dari generasi lama. Mengingat Garling memang seangkatan dengan Garp dan Roger. Kemampuan-kemampuan dari para kesatria suci pasti luar biasa. Akan diperlihatkan juga karakter baru yang misterius tersebut sedang memegang foto Luffy dan Sabo. Itu menandakan dia akan memburu kedua orang tersebut. Luffy sudah menghabisi salah satu Gorosei dan Sabo sudah menyusup ke Mary Joyce dan melihat wujud Im Sama. Kedua orang itu adalah prioritas utama dari kesatria suci karena tindakan mereka tidak bisa diampuni lagi oleh pemerintah. Ngưng ba. Ngưng ngưng.